Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial melakukan data mining dengan software Orange. Nah, di sesi kali ini kita sudah mulai masuk ke data miningnya ya. Kita akan coba mulai dulu dengan prosedur regresi, nanti metode evaluasinya dengan train test split. Kita mulai dengan pengantarnya dulu ya. Jadi regresi adalah termasuk prosedur dari data mining yang supervised learning. Jadi data yang kita punya bentuknya baris dan kolom, ada kolom targetnya dan ada kolom atribut-atribut, kolom feature-nya. Regresi adalah kalau kolom targetnya tipe datanya adalah angka. Kemudian Orange ya, Orange adalah software yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu melakukan data mining yang interface-nya graphical bukan coding. Nah, kemudian untuk train test split itu adalah salah satu dari metode pengujian model. Jadi ceritanya kalau diulang dari awal, kita kan memfeeding data historical ke software. Lalu dari data historical itu software akan belajar dengan algoritma yang kita tunjuk. Software akan menghasilkan model yang dipakai untuk memprediksi data di masa depan. Nah, sebelum dipakai buat memprediksi data di masa depan, model itu harus melalui pengujian dulu, melalui penghitungan skor, umumnya skor R2 ya. Kalau hasilnya oke, baru bisa dipakai untuk deployment menguji data di masa depan. Nah, train test split ini seperti apa? Jadi data historical yang kita punya itu dipilah menjadi dua secara otomatis oleh software. Nah, memilahnya ini akan random ya. Kita manusia cukup menentukan yang kesini berapa persen, yang kesini sisanya. Terus yang dimasukkan ke software untuk diolah menjadi model hanya yang ini. Yang ini tidak. Jadi itu ya saya ulangin, yang dimasukkan ke dalam software untuk dipelajari membentuk model dari algoritma hanya yang data training. Nah, kemudian data training ini kita masukkan dalam software ya. Kita sebagai manusia memilihkan si software akan melakukan training data ini untuk membentuk model berdasarkan algoritma apa. Algoritma yang kita pilih umumnya lebih dari satu, karena kita kan coba lebih dari satu algoritma. Kita kan belum tahu mana algoritma yang paling cocok. Jadi nanti akan terbentuk beberapa model. Nah, masing-masing model yang terbentuk itu kemudian diuji akurasinya melawan data testing, terhadap data testing. Karena apa? Secara prosedur yang berlaku umum, testing kalau dilakukan terhadap data training itu tidak valid, kurang valid karena hasilnya cenderung akan bagus. Jadi kalau untuk melakukan pengujian dia harus dilakukan terhadap data testing. Ini kan modelnya lebih dari satu, diuji terhadap data testing kan masing-masing model akan memiliki skor. Ini ya. Skor akurasi setiap model akan dihitung. Kemudian akan muncul nih algoritma model dengan skor terbaik. Nah, model yang skornya terbaik itulah yang akan dilakukan deployment untuk memprediksi di data di masa depan. Gitu ya singkatnya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke sesi praktek ya, bagaimana mengimplementasikannya di software Orange. Kita mulai sesi mempraktekkannya pada software Orange ya. Kembali ke widget data. Karena file yang kita punya dalam file CSV, kita masih akan memakai file CSV student por ya, seperti yang dipakai di video sebelumnya. Maka kita tarik widget CSV file import. Kemudian kita klik kanan open, pilih file CSV-nya. Ini ya.
periksa dulu kolomnya, terutama tipe datanya apakah sudah cocok. Number Oke, katakanlah sudah cocok. Nah, perlu diketahui di sini di fase ini kolom targetnya belum ditunjuk ya. Nah, kita klik OK. Untuk kita menunjuk kolom targetnya, kita memerlukan widget select column. Saya tarik agak ke sini dulu deh, supaya menghemat space. Nah, di sini kita bisa atur kalau ada kolom yang tidak ingin ikut dianalisis, bisa dimasukkan ke ignore. Tapi dia by default sudah mengambil kolom paling kanan sebagai kolom target. Kalau kita ingin ganti kolom targetnya bisa saja. Ini diklik pakai panah ini lalu diganti kolom lain. Tapi saya belum akan lakukan di sini karena kolom targetnya memang sudah G3. Memang G3 yang diinginkan sebagai kolom target. Nah, kemudian alur train test split dia akan memilah data yang kita punya menjadi dua kelompok, data training dan data testing. Kita akan memerlukan ini data sampler, widget data sampler. Klik kanan. Nah, kita umumnya pakai cara yang ini nih. Ini 90% maksudnya. Kalau saya isi 90% di sini, ini bisa digeser-geser ya. Artinya 90% akan dijadikan data training, sisanya 10% akan dimanfaatkan sebagai data testing. Kita lanjutkan ya ke bagian algoritma. Kan kita sudah melakukan train test split melalui widget data sampler. Algoritma yang bisa kita pakai ada di bagian ini, model, koleksi widget model. Nah, ini karena background saya bukan matematik, apa yang ada di balik algoritma ini saya juga saat ini belum tahu. Kita saat ini baru fokus dulu bagaimana memanfaatkan softwarenya ya. Misalnya saya ingin pakai algoritma linear regression. Kita coba satu algoritma dulu. Ini berarti saya tarik dari sini ke modelnya. Signalnya biarkan begini ya, karena data sampel adalah data training, remaining data adalah data testing. Jadi kan yang dimasukkan ke dalam algoritma kan data trainingnya kan. Nah, di dalam algoritma selalu ada parameter yang perlu kita testing, tapi sudah ada settingan defaultnya. Nah, ini proses memfeeding data ke training ke dalam algoritma sudah jalan. Sekarang kalau kita ingin tahu skor akurasi untuk algoritma linear regression, caranya begini. Kita scroll ke bawah di widget collection evaluate, ambil widget test and score. Terus sambungkan ke sini algoritma dengan widget test and score. Terus sambungkan juga yang ke sini. Nah, ini perlu diklik kanan di sini. Reset signal. Ini kita perlu tarik sini, data training sebagai data dan data testing sebagai tes data. Kita klik OK. Lalu di sini kita klik kanan. Kita klik open. Nah, pilih yang ini. Test on test data. Nah, skor akurasinya adalah sekian, 0,917. Ini bisa dikatakan baik ya, karena skalanya dari 0 sampai 1. Kalau MSE ini adalah mean square error,
RMSE root mean square error, MAE adalah mean absolute error. Nah, di bahasa matematik ya, mungkin nanti kita bahas di sesi lain deh ini karena banyak rumus matematik di dalamnya sini. Tapi yang umum kita gunakan adalah ini yang paling kanan, R2 atau R kuadrat. Skalanya 0 sampai 1, makin mendekati 1 semakin baik. Ini berarti sudah cukup baik, 0,917. Kalau kita ingin melihat hasil prediksinya, kita pakai widget prediction nih, yang ikonnya seperti bola kristal. Kita tarik sini dulu. Nah, ini perlu disetting nih, klik kanan dulu. Ini perlu kita ganti karena kita kan yang kita tes adalah data testing kan, jadi yang ditarik ini. Jangan lupa data sampel adalah data training, remaining data adalah data testing kalau di software Orange. Kemudian kita tarik juga dari sini ke sini. Ini kita klik kanan. Jadi ini cara membacanya. Untuk data testing, datanya kan ada 64 ya, data testingnya. Kelihatan di sini. Data trainingnya ada 585, data training 585, data testingnya ada 64. Di sini cocok kan? Ada 64 data. Ini data testing kita. Realnya, aktualnya sekian. Ini hasil tebakan oleh algoritma regresi linier. Contohnya untuk yang keempat ini, dia G3 nya 0, tebakannya adalah minus 0,11. Atau ini realnya aktualnya 12, tebakannya 11,7, mendekati kan. Ini 13, tebakannya 12,56. Ini angka realnya. Ini adalah hasil prediksi dari algoritma linear regression. Ini coba kita lihat ulang. R kuadratnya 0,917 ya. Ini kalau parameternya kita ganti, ada kemungkinan, belum tentu ya, berpengaruh terhadap akurasi. Misalnya ini saya ganti menjadi lasso, dia akan menghitung ulang. Ternyata tidak berubah, tetap 0,917. Ini saya kembalikan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membandingkan dengan algoritma lain ya. Seperti di pengantar tadi disampaikan, kita kan perlu mencoba berbagai algoritma karena kita belum tahu pasti mana algoritma yang terbaik. Misalnya kita ingin bandingkan dengan algoritma lain yaitu tree. Tarik saja ke sini. Dibiarkan. Terus tarik ke sini. Oke. Terlihat ya. Tree ternyata skor akurasinya 0,791, lebih rendah dibanding linear regression. Terus saya tarik ke sini juga. Jadi di sini terlihat ini value aktualnya, ini prediksi dari linear regression, ini prediksi dari tree. Contohnya data yang ke ini, ke 8, aktualnya 12, diprediksi oleh tree adalah 12, dan diprediksi oleh linear regression adalah 12,15. Ya, jadi kita bisa melihat perbandingan hasil prediksi antar algoritma untuk data testing. Kita coba algoritma lain lagi ya. KNN. Saya tarik sini dulu.
Skornya mendekati ya, 0,913, 0,917. Tarik juga ke sini. Nah, ini prediksi oleh KNN. Jadi data ini 12, prediksi oleh KNN 13,4, prediksi oleh TRI 10, dan prediksi oleh regresi linear 11,7. Kita coba lagi ya, nanti teman-teman silahkan coba masing-masing pilihan masing-masing algoritmanya. Random forest. Random forest 0,919 terbaik. Ini prediksi oleh random forest. Terus kita coba lagi gradient boosting. Gradient boosting 0,901. Prediksinya, prediksi oleh gradient boosting, prediksi oleh random forest, prediksi oleh KNN, prediksi oleh decision tree. Ini aktualnya. Oke, jadi begitu ya gambaran kita lakukan. Kalau regresi kan kolom targetnya, tipe datanya adalah angka. Kemudian yang kita lakukan, kita mencoba-coba berbagai algoritma. Terus masing-masing algoritma diukur skor akurasinya. Kemudian kita pilih salah satu algoritma yang skor akurasinya terbaik. Kalau dalam kasus ini berarti random forest ya. Nanti random forestnya akan dipilih untuk melakukan deployment, memprediksi data yang akan muncul di masa depan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan di video-video berikutnya kita akan mencoba kembali dengan prosedur data mining yang lain dan metode testingnya, tapi menggunakan cross validation. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.